Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 lebih 23 menit guys, di tanggal 21 bulan Desember ya tahun 2022 guys. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali ya, buat kalian yang mungkin saat ini masih ada di perjalanan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan selalu patuhi juga protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Oke, kita langsung saja ya. Untuk update global crypto market cap hari ini naik di 2,15% guys. Lumayan banget ya untuk mengawali hari ini. Begitu juga dengan Bitcoin naik di 1,51% ya dalam waktu 24 jam ini. Ethereum juga naik di 2,29%. Kemudian BNB naik juga guys di 1,79% ya, meskipun sama-sama tipis. Begitu juga dengan XRP juga naik di 2,12% guys. Dan kalau kalian lihat di sini untuk perkembangannya mengikuti harga dari Bitcoin ya, sehingga rata-rata untuk altcoin ini hijau ya. Jadi lumayan bagus guys untuk mengawali hari ini. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin sesuai yang ada di chart di sini, ini cukup bagus guys, dimana untuk close candle kemarin itu hijau guys dan lumayan tebel ya, meskipun tertahan di area support di MA20 dan rebound sekarang ya. Kemudian pertanyaannya apakah ini akan lanjut naik? Kalau kita lihat sesuai dengan pola di sini ya, ini membentuk pola yang disebut dengan bullish engulfing. Nah, ini adalah tanda yang bagus guys, artinya tekanan belinya lebih besar daripada tekanan jualnya, dan meskipun sekarang awalnya masih merah, ini nggak apa-apa, wajar, dan biasanya ini akan lanjut lagi nanti ya untuk retest di area support yang paling dekat, yaitu di sini ada support di MA20 yang merupakan support yang cukup susah ya untuk ditembus, dan jika berhasil untuk menembusnya maka akan mencoba untuk retest kembali guys di area ungu ini guys. Nanti kita akan coba update lagi ya untuk perkembangan harga dari kripto ini, khususnya untuk Bitcoin ya. Dan kita langsung untuk menuju ke informasi yang pertama, datang dari you.today guys. Dan di sini diinformasikan guys ya bahwa Chainlink dan juga Arbitrum ini merupakan blockchain ya. Dan Chainlink ini adalah sebuah protokol Oracle guys. Dimana kalau kedua platform ini ya bekerja sama, maka ini bisa mempengaruhi pasar kripto secara masif guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi Oracle terdesentralisasi utama pasar cryptocurrency dan juga layer 2 Arbitrum ini telah membentuk kerjasama lain yang penting untuk industri blockchain. Sebagai hasilnya, Chainlink Automation diluncurkan di Arbitrum One. Namun pertanyaannya ya, bagaimana ini bisa bermanfaat guys bagi pasar kripto? Jadi yang pertama perlu dipahami, apa itu Chainlink Automation? Yaitu solusi ini dirancang untuk memungkinkan para pengembang Web3 untuk mengotomatisasi fungsi-fungsi kunci kontrak pintar secara terdesentralisasi guys. Dengan demikian, mereka dapat membuat kontrak lebih menarik sambil menghemat waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk pengembangan. Perbedaan lain yang menonjol adalah peningkatan kecepatan scaling, kemudian dengan fokus pada skalabilitas, maka Chainlink Automation memungkinkan transaksi untuk dengan cepat mengidentifikasi dan mengonfirmasi bahkan selama masa kemacetan jaringan guys. Nah, ini menarik ya. Jadi selain hadir di blockchain altcoin terkemuka di pasar, Chainlink Automation juga hadir di BNB Chain, Polygon, Avalanche, Phantom, dan baru-baru ini tiba di Arbitrum guys. Highlight dari kolaborasi terbaru ini adalah subjek artikel ini. Seperti yang dicatat ya oleh Niki Aryasinghe, Kepala Blockchain Partnership di Chainlink Labs, para pengembang Arbitrum akan dapat membuat aplikasi kontrak pintar yang sangat scalable dengan biaya yang rendah secara terdesentralisasi guys. Ini merupakan tonggak penting ya bagi altcoin tersebut karena Arbitrum telah menjadi salah satu layer 2 yang tumbuh tercepat dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai contoh, proyek-proyek pasar kripto utama seperti SushiSwap dan juga Curve sudah menggunakan teknologi solusi skalabilitas tersebut guys. Selain itu, Arbitrum berhasil menonjol selama runtuhnya FTX, dan pada 15 Desember kemarin ya, itu mengalami peningkatan 7,6% dalam TVL atau total value lock-nya ya. Jadi cukup besar banget guys. Dimana perkembangan ini terjadi di Arbitrum karena itu adalah teknologi optimistic rollups-nya ya. Dan protokol layer 2 ini dirancang untuk memperluas throughput yang terkait dengan lapisan dasar dari Ethereum itu guys. Ini memungkinkan kontrak pintar di jaringan Ethereum untuk di-scale. Para pengembang dapat membuat aplikasi terdesentralisasi atau dApps dengan fitur yang lebih banyak dan dengan biaya yang lebih rendah tentunya dengan menggabungkan solusi automasi
kontrak pintar Chainlink dengan Arbitrum ini. Kerjasama ini merupakan fitur baru yang luar biasa lainnya yang dibawa oleh Oracle terdesentralisasi kepada pemegangnya dengan kedatangan staking untuk token Link-nya. Selama tahun 2022, Chainlink menjadi salah satu proyek blockchain yang mengumpulkan banyak kerjasama di sekitarnya dan harus melanjutkan trajektori ini di tahun mendatang. Sebagai contoh, pada akhir November, Oracle tersebut melakukan 12 integrasi ya dari 5 layanan Chainlink di 4 jaringan yang berbeda seperti BNB Chain, Ethereum, Optimism, dan juga Polygon guys. Kerjasama antar Chainlink dan Swift, sebuah sistem messaging antar bank, merupakan tonggak positif bagi Chainlink pada tahun 2022. Kolaborasi ini akan memungkinkan Oracle terdesentralisasi untuk bekerja dengan proof of concept yang membantu perusahaan untuk bertransaksi di blockchain guys. Karena kontrak pintar sendiri tidak dapat mengakses data ya dari luar rantainya atau luar blockchainnya guys, dan mereka itu memerlukan Oracle terdesentralisasi, dan Chainlink ini berhasil menjadi nama utama untuk solusi ini. Keren ya. Jadi seperti yang dilaporkan oleh You.Today, Chainlink dengan tokennya Link bisa menjadi highlight utama di 2023 mendatang. Karena ada kebutuhan yang besar ya, akan lebih banyak data nyata yang masuk ke blockchain dan banyak permintaan tokenisasi oleh perusahaan di sektor ini. Solusi roll up seperti Arbitrum di sisi lain menunjukkan minat investor karena ada kebutuhan yang besar akan pengembangan blockchain yang lebih murah dan lebih efisien serta lebih cepat ya, dan kevirtualan yang belum terlihat di Ethereum. Sementara Ethereum 2.0 belum mencapai pasarnya dan pencarian akan skalabilitas yang lebih besar tanpa kehilangan keamanan jaringan utama untuk kontrak pintarnya sangat intens. Selain dirancang untuk meningkatkan fitur kontrak pintar Ethereum, memberikan efisien dan penghematan biaya yang lebih besar, Arbitrum juga menambahkan fitur privasi pada kontrak-kontrak ini. Oleh karena itu guys, investor dan pengguna kontrak blockchain merasa lebih aman dalam negosiasi mereka. You.Today juga menyoroti ya bahwa dengan kedatangan Source pada tahun 2023 nanti ya, maka proyek-proyek yang bertujuan tumbuh di bidang ini mungkin menjadi pilihan utama investor, dan Arbitrum sesuai sebagai pilihan terbaik bersama dengan Polygon dengan tokennya Matic. Keren ya guys, kalau memang ini akan jadi kenyataan kerjasama antara Chainlink dan Arbitrum ini sangat keren banget. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya guys, masih dari You.Today, di mana di sini ya diinformasikan pengembang Shiba Inu yang bernama samaran Satoshi Kusama ini telah memposting di saluran Telegramnya bahwa Shibarium sebagai solusi lapisan kedua untuk mata uang kriptonya akan segera masuk ke fase uji coba guys. Nah ini keren banget ya. Jadi secara keseluruhan tampaknya masyarakat Shiba Inu sangat antusias tentang peluncuran yang sepertinya akan segera terjadi guys dari Shibarium ini. Tetapi ada kekecewaan setelah adanya perhitungan mundur yang banyak diiklankan. Seperti yang dilaporkan oleh You.Today, tim Shiba Inu baru-baru ini mengumumkan ya perhitungan mundur atau special countdown yang ternyata adalah upgrade situs, bukan pengumuman sesuatu yang besar seperti Shibarium atau rilis baru lainnya. Jadi istilahnya tuh kayak kena prank gitu guys. Dikiranya mau diluncurkan untuk Shibariumnya, ternyata hanya sebuah pengumuman besar doang aja, jadi bukan peluncurannya guys. Belum diketahui ya pasti kapan untuk fase uji coba versi betanya ini guys untuk Shibarium ya akan dimulai, dan apakah akan sesuai dengan gosip yang sekarang mengelilinginya guys. Solusi layer kedua dari blockchain adalah cara yang meningkatkan skalabilitas jaringan blockchain ya, dengan mengalihkan sebagian besar pemrosesan dan penyimpanan data terkait dari main chainnya atau chain utamanya guys. Jadi sehingga transaksi itu dapat menjadi lebih cepat. Shibarium yang awalnya diumumkan pada Mei 2021 diperkirakan akan akhirnya go live atau akan live ya pada awal 2023 nanti guys. Masyarakat Shiba Inu telah ramai dengan rumor terkait Shibarium ini selama cukup lama, dan baru-baru ini Satoshi Kusama menambahkan ya untuk bahan bakar ke API dengan upgrade status Twitter yang misterius yang membuat banyak penggemar Shiba Inu menebak ya atau berspekulasi tentang sebuah pengumuman yang potensial tersebut guys. Jadi tweet yang dilakukan oleh Satoshi Kusama ini menjadi semacam spekulasi ya ataupun ambigu yang orang-orang itu khususnya untuk Shiba Army menebak-nebak guys. Kira-kira pengumuman potensial apa sih sebenarnya ya yang akan dirilis gitu, dan mereka menebaknya ini kemungkinan peluncuran dari Shibarium itu. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya guys. Datang dari newsbitcoin.com guys. Di sini diinformasikan guys bahwa Grayscale Investment ini mungkin akan segera menjual aset Bitcoinnya sebesar 600.000 Bitcoin
setelah mendapat penolakan ya dari SEC untuk ETF atau Exchange Trade Fund-nya. Nah, ini cukup menarik ya informasinya guys. Jadi Grayscale Investment mungkin akan menawarkan ya untuk membeli hingga 20% saham Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC, dan ini adalah langkah yang diharapkan perusahaan akan menutup kesenjangan antara harga saham GBTC dan aset Bitcoin yang mendasarinya. Grayscale tidak bisa beroperasi secara mandiri ya dari investor. Wall Street Journal merilis surat dari CEO Grayscale, Michael Sonnenshein, yang menegaskan bahwa Grayscale akan mempertimbangkan mengeluarkan tawaran tender jika Securities and Exchange Commission atau SEC dan pemegang saham memberikan persetujuan. Sebagai dana tertutup, pemegang saham GBTC hanya bisa melikuidasi kepemilikan mereka di pasar terbuka. Menurut William X, bagian dari Securities Exchange Act of 1934 ya, yang mengatur tawaran tender di Amerika Serikat, investor yang menawarkan suatu surat berharga harus mengungkapkan sumber dana mereka dan perjanjian hukum terkait tawaran dan alasan tawaran tersebut. Jika perusahaan tidak dapat mengembalikan dana pemegang saham GBTC, maka ia akan terus menawarkan tender sampai diubah menjadi ETF guys. Sonnenshein nulis kepada investor ya bahwa dalam keadaan tidak berhasil dalam mengejar opsi untuk mengembalikan sebagian dana kepada pemegang saham, kami saat ini tidak berniat ya untuk membubarkan GBTC, tetapi akan terus mengelola GBTC tanpa program penebusan yang terus-menerus sampai berhasil mengubahnya menjadi ETF Bitcoin Spot. Grayscale saat ini terlibat dalam gugatan dengan SEC guys setelah mengajukan permohonan untuk mengubah GBTC menjadi ETF Bitcoin Spot pada 29 Juni 2022. Surat dari CEO tersebut adalah upaya untuk menenangkan kekhawatiran pemegang saham setelah beberapa bulan yang turbulen di pasar kripto ini. Konversi ETF sepertinya satu-satunya pilihan saat ini, dan Grayscale tidak memiliki jadwal yang spesifik untuk saat mengeksplorasi pilihan lain selain konversi ETF. Gugatan tersebut sepertinya akan menjadi pertarungan yang panjang guys, dan Grayscale mengajukan brief pembukaannya terhadap SEC pada 11 Oktober 2022. Sebagai tanggapan, SEC mengajukan brief pada 13 Desember 2022 yang menyangkal tuduhan Grayscale bahwa penolakannya itu didiskriminatif ya dengan acak. Dan perusahaan memiliki waktu hingga 13 Januari 2023 untuk membalas. Setelah itu, sebuah panel hakim 3 orang akan dipilih untuk mendengarkan argumen lisan dan memutuskan kasus tersebut guys. Grayscale Bitcoin Trust memiliki sekitar 10,78 miliar dolar Amerika Serikat ya, atau sekitar 633.000 Bitcoin dalam aset yang dikelola. Dana tersebut gagal mencapai tujuannya dan saat ini diperdagangkan dengan diskon 48,8% terhadap Bitcoin. Sonnenshein tidak menjelaskan ya apakah perusahaan mungkin akan menjual aset Bitcoinnya kemudian. Namun, jika Grayscale melakukan dump market, maka harga Bitcoin bisa terjun bebas ke level terendah tahunannya guys. Penjualan aset Bitcoin oleh Grayscale juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap kripto karena adanya likuidasi yang signifikan bagi mereka yang terlibat di pasar derivatif Bitcoin, dan hal ini akan merugikan volume kripto dan mengirim pasar kripto bearish ke bawah lagi. Nah, ini juga menjadi salah satu kekhawatiran ya bagi para holder Bitcoin guys jika ini masih berlanjut kasusnya. Dan kita juga tentu saja harus mengantisipasi hal-hal semacam ini dan lakukan hal yang terbaik ya untuk mengelola ataupun melakukan interaksi dengan aset-aset kita ya, khususnya Bitcoin ataupun aset-aset kripto yang lain guys. Jadi kalian harus perhatikan ini ya. Info selanjutnya guys datang dari Blockworks.co, di mana di sini diinformasikan bahwa kartu debit, kartu kredit, dan rekening bank ini akan hadir guys di Uniswap. Nah, ini keren banget ya. Jadi Uniswap Labs mulai terlibat ya dalam permainan fiat ini guys, seperti Visa kemarin ya, kayaknya nggak mau kalah dia. Jadi para pengembang di balik bursa kripto aset terdesentralisasi Uniswap telah mencapai kesepakatan dengan MoonPay untuk menjembatani DeFi dan mata uang konvensional. Kerjasama tersebut memungkinkan pengguna Uniswap untuk membeli aset digital melalui rekening bank atau kartu kredit atau bahkan debit ya yang didukung, kata perusahaan tersebut Selasa kemarin guys. Arrangement tersebut dirancang untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama dihadapi oleh pengguna Decentral Exchange, yaitu protokol blockchain peer-to-peer yang tidak mendukung pasangan fiat guys. Bursa terpusat seperti Coinbase dan Kraken juga melakukannya. MoonPay, sebuah infrastruktur aset digital dan pemrosesan pembayaran, sedang menangani bagian belakang arrangement tersebut guys, yang memungkinkan pelanggan di lebih dari 160 negara ya untuk membeli kripto melalui transfer bank langsung serta kartu kredit dan juga kartu debit.
Syarat-syarat kesepakatan dan jadwal rinci peluncuran tidak diungkapkan guys. Dan langkah ini sekali lagi ya menempatkan Uniswap melawan lawannya yang terpusat ya seperti Coinbase misalnya ya. Memiliki opsi untuk mengubah aset ke stablecoin USDC dan kemudian menariknya secara gratis. Representatif Uniswap dalam sebuah pernyataan menyebut biaya mereka sebagai best rates in Web3 and the lowest processing fees on the market. Dan DEX tersebut tidak berencana ya untuk mengambil bagian dari spread pada transaksi USDC. Tetapi biaya pemrosesan tetap berlaku, kata seorang juru bicara tersebut. Dan biaya pemrosesan tersebut biayanya berkisar antara 1% hingga 3%, tergantung pada metode pembayarannya. Bisa pembelian dengan kartu kredit akan datang dengan biaya yang lebih besar tentunya guys. Baik trader kripto institusional maupun retail baru-baru ini mengkaji kembali ya kemungkinan-kemungkinan dan juga kelayakan ya dan mengamankan kripto di bursa setelah kekurangan likuiditas FTX kemarin dan kebangkrutan yang menyertainya guys. Dan ide tersebut tampaknya menjadi bagian dari strategi pemasaran ya untuk kerjasama tersebut. MC Leder, Chief Operating Officer Uniswap Labs, mengatakan kepada Blockworks bahwa pengalaman pengguna telah menjadi hambatan utama ya bagi adopsi teknologi terdesentralisasi dan meningkatkannya adalah prioritas untuk Uniswap. Pengguna aplikasi mempertahankan kustodian dana mereka. Semakin banyak pengguna yang dapat melakukan hal-hal dengan self-custody dan di atas rel terdesentralisasi, maka semakin baik dan lebih aman pengalaman mereka, kata Leder dalam sebuah pernyataannya. Blockchain yang didukung termasuk Arbitrum, Mainnet Ethereum, Optimism, dan Polygon guys. Token yang didukung saat peluncuran ada DAI, Ethereum, Matic, USDC, USDT, Wrap Bitcoin, dan juga Wrap Ethereum guys. Pembelian minimum biasanya setara dengan mata uang lokal sebesar $15. Ketersediaan pembelian masing-masing cryptocurrency tergantung ya pada tempat pelanggan yang bersangkutan itu berbeda dan batasan yang sama berlaku untuk dukungan transfer rekening bank dibandingkan menggunakan kartu debit ya. Dan pembelian cryptocurrency dengan fiat juga terikat pada persyaratan Know Your Customer atau KYC di MoonPay guys yang juga bervariasi menurut wilayah. Integrasi MoonPay dengan Uniswap adalah pilihan guys, kata perusahaan-perusahaan tersebut. Dan bagi banyak pengikut DeFi, ide harus memberikan informasi yang dapat diidentifikasi ya secara pribadi untuk memperoleh aset digital merupakan antitesis dari ide DeFi itu sendiri. Cara yang tidak membutuhkan kepercayaan dan izin untuk bebas bertukar nilai di seluruh dunia, kapan saja. Uniswap mengatakan bahwa MoonPay tidak akan membagikan data pengguna dengan Decentral Exchange dan Zizan Feroz, Chief Strategy Officer MoonPay, mengatakan kepada Blockworks bahwa ada garis yang jelas guys dalam hal fungsi Uniswap sebagai entitas terdesentralisasi dan peran perusahaannya sebagai pemroses pembayaran yang ia sebut sebagai decoupling the tech stack. Ide adalah menyediakan stack teknologi yang kuat, memberikan opsi dalam hal metode pembayaran yang juga menyediakan titik harga yang berbeda, kata Feroz. Ide adalah memberikan pilihan. Untuk saat ini tidak ada kripto yang off-ramps dengan perusahaan mengatakan bahwa penambahan adalah sesuatu yang dapat mereka pertimbangkan di kemudian hari. Ini adalah contoh terbaru guys dari jumlah yang semakin banyak dari fiat on-ramps meskipun untuk memperoleh aset digital dengan uang nyata ya atau real money guys. Pengguna sebaiknya harus menggunakan MoonPay atau fasilitator pihak ketiga lainnya untuk menukarkan aset digital mereka dengan fiat. MetaMask yang sudah memiliki integrasi Uniswap sendiri sekarang mendukung pembelian yang melalui PayPal dalam aplikasi mobilnya sendiri. Pemrosesan pembayaran raksasa Stripe sekarang memungkinkan pelanggan untuk menukar dolar dengan aset digital dan kado pemrosesan pembayaran yang fokus khususnya pada aplikasi Web3 telah menyiapkan mekanisme fiatnya sendiri di blockchain Cosmos. Jadi keren ya. Akhirnya platform yang lain pun tidak mau kalah guys, seperti MetaMask dan juga Uniswap. Bahkan Visa juga sudah mulai terjun di dunia blockchain ini guys. Dan tentu saja ini akan bagus ya buat kita sebagai pecinta kripto yang akan memberikan banyak pilihan ya. Dan kita bisa memilih mana yang lebih baik di antara mereka ini guys. Dan yang paling penting ini akan menjadi adopsi yang cukup masif ke depannya guys. Jika terrealisasi dan banyak orang yang memakainya, ini akan menjadi stimulus yang sangat bagus buat kripto guys. Dan tentu saja bisa diasumsikan musim dingin kripto ini akan segera berhasil guys. Oke, kalian setuju? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.